Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan yang saya hormati Bapak Apri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Supervisi Praktis Berbasis Pemodelan Kognitif terhadap Keterampilan Pengelolaan Kelas bagi Guru Pemula di SD Negeri 1 Wonodadi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi slide ini membahas tentang itu penelitian ini penting untuk dilakukan, yaitu di SD Negeri 1 Wonodadi. Nah, kami menemukan bahwa guru pemula itu mengalami masalah, yaitu tentang pengalamannya kurang dan menghadapi tantangan yang sangat besar, khusus dalam keterampilan mengelola kelas. Nah, mereka seringkali itu kesulitan menangani siswa yang mengganggu, mengelola waktu pembelajaran yang efektif, dan yang paling utama itu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Nah, akibatnya kualitas proses pembelajaran pun berpotensi menurun. Nah, akar masalahnya itu ternyata kompleks. Pertama, tidak ada program supervisi yang terstruktur dan juga berkelanjutan untuk membimbing mereka. Kedua, bahkan ketika supervisi ada, pendekatannya seringkali hanya mengoreksi apa yang salah, tanpa menunjukkan bagaimana cara berpikir. Nah, untuk mencegah permasalahan itu terulang, guru pemula itu harus tahu apa yang harus dilakukan, tapi seringkali tidak memahami mengapa hal itu harus dilakukan. Nah, disinilah penelitian saya itu hadir dengan sebuah solusi. Yang pertama, mengusulkan untuk mengintegrasikan pemodelan kognitif dalam proses supervisi klinis. Apa itu? Yaitu pendekatan di mana supervisor tidak hanya memberi instruksi, tetapi secara sengaja dan terbuka mendemonstrasikan proses berpikirnya atau think aloud. Nah, di balik setiap tindakan pengelolaan kelas yang diambil, misalnya alih-alih hanya berkata, mereka menyuruh siswa itu diam. Nah, supervisor akan memodelkan dengan berkata, saya perhatikan si A ini mulai gelisah. Nah, saya akan mendekatinya sambil tetap menjaga kontak mata dengan seluruh kelas, karena saya ingin menunjukkan bahwa penelitian saya tetap pada semua siswa, sekaligus memberikan syarat nonverbal bahwa perilaku mengganggu itu tidak disetujui. Nah, dengan demikian, saya bertujuan untuk mentransfer kerangka berpikir atau framework of thinking dengan guru ahli kepada guru pemula. Pendekatan ini memiliki dasar teori yang kuat, yaitu teori belajar sosial Bandura dan konsep magang kognitif atau cognitive apprenticeship. Nah, selain itu, penelitian ini dianalisis oleh Mock dan Stokes pada tahun 2021 telah membuktikan bahwa pendampingan seperti ini signifikan dalam meningkatkan keterampilan mengajar. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi, maka dirumuskan itu 4 pertanyaan penelitian yang akan saya jawab. Yang pertama, bagaimana pengaruh implementasi supervisi praktis dengan pendekatan pemodelan kognitif dalam meningkatkan keterampilan mengajar guru pemula? Nah, yang kedua, sejauh mana supervisi berbasis metode mempengaruhi terhadap pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional guru pemula? Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara supervisi mentoring dan coaching dengan peningkatan kejelasan instruksi dan perencanaan pembelajaran? Dan yang terakhir adalah, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas mengajar guru pemula yang mendapatkan supervisi praktis atau yang tidak? Lalu, bagaimana kami menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Nah, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen one group, pretest, post-test. Nah, itu desainnya itu dapat digambarkan sebagai O1, X, O2, O1 adalah observasi awal atau pretest untuk mengukur keterampilan pengelola kelas sebelum perlakuan. X adalah perlakuan, yaitu penerapan supervisi praktis berbasis pemodelan kognitif yang akan saya lakukan. Dan O2 adalah observasi akhir atau post-test untuk mengukur keterampilan mereka setelah melakukan dengan membandingkan O1 dan O2. Nah, kita bisa melihat apakah ada peningkatan. Nah, tempat penelitian saya adalah di SD Negeri 1 Wonodadi yang saya pilih karena ketersediaan subjek dan dukungan dari sekolah. Nah, waktunya itu selama 3 bulan, terbagi menjadi tahap persiapan, implementasi, dan evaluasi. Nah, subjek penelitiannya adalah 3 orang guru pemula. Karena jumlahnya sangat terbatas dan memenuhi kriteria, kami menggunakan teknik sampel jenuh, artinya seluruh populasi dijadikan sampel. Nah, untuk tempat penelitiannya adalah di SD Negeri 1 Wonodadi. Nah, subjek penelitiannya adalah 3 guru orang pemula. Untuk mengumpulkan data, kami menggunakan 3 teknik utama. Pertama, observasi, menggunakan lembar observasi terstruktur untuk menilai keterampilan mengelola kelas. 2, kuesioner,
dengan skala Likert untuk menggali perspektif guru terhadap proses supervisi. Dan ketiga adalah studi dokumentasi, dengan menganalisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk melihat perkembangan perencanaan mereka. Nah, lalu apa yang saya harapkan dari penelitian ini? Yang pertama, saya mengharapkan adanya peningkatan skor keterampilan pengelola kelas yang signifikan berdasarkan perbandingan hasil pretest dan posttest. Kedua, secara praktis kami berharap guru pemula ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan proaktif, tidak lagi reaktif. Ketiga, saya ingin membuktikan secara statistik bahwa supervisi berbasis pemodelan kognitif ini memang efektif untuk membantu guru pemula. Nah, manfaat penelitian ini adalah yang pertama, bagi guru pemula, memberikan panduan supervisi yang terstruktur dan praktis untuk mengatasi kebingungan di awal karir mereka. Kedua, bagi sekolah, menjadi bahan bimbingan yang berharga untuk mengembangkan program induksi dan supervisi yang lebih sistematis dan berdampak bagi guru. Bagi LPTK, sebagai masukan untuk memperkaya kurikulum, khususnya mata kuliah yang berhubungan dengan supervisi pendidikan dan praktik mengajar, sehingga calon guru itu bisa lebih siap ketika terjun ke lapangan. Nah, berdasarkan kerangka berpikir yang telah dibangun, saya menetapkan hipotesis kerja H1 bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari supervisi praktis berbasis pemodelan kognitif terhadap peningkatan keterampilan mengelola kelas bagi guru pemula. Nah, untuk menguji hipotesis ini, data yang terkumpul akan dianalisis dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik sampel, skor, dan rata-rata pretest, posttest. Uji normalitas, Sapro-Wilk, karena sampel kita kecil, hanya 3 orang. Nah, uji ini untuk memastikan jenis statistik lanjutan apa yang bisa digunakan. Nah, karena sampel kecil, data kemungkinan tidak normal. Jadi saya menggunakan uji Wilcoxon Signet Rank Text. Ini adalah uji non-parametrik yang setara dengan uji T untuk sampel berpasangan, tetapi untuk data yang ordinal atau tidak berdistribusi normal. Dan terakhir, saya akan menghitung gain score untuk melihat bagaimana peningkatan yang terjadi, apakah termasuk kategori rendah, sedang, atau tinggi. Nah, selesai sudah presentasi proposal saya, dan sebagai penutup, itu dapat saya simpulkan bahwa penelitian ini diharapkan tidak hanya sekedar membuktikan efektivitas sebuah metode, tetapi lebih dari itu, yaitu memberikan sebuah model pendampingan yang lebih manusiawi dan mendalam bagi guru pemula. Saya yakin bahwa dengan membangun kerangka berpikir, mereka tidak hanya menciptakan guru yang terampil, tetapi juga guru yang reflektif, adaptif, dan percaya diri. Nah, pada akhirnya, upaya ini diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar, dimulai dari guru-guru yang paling membutuhkan bimbingan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.